Bayangkan, sebuah desa kecil di Nusantara, di mana hanya ada 3 orang tua yang masih bisa berbicara dalam bahasa nenek moyang mereka. Anak-anak di desa itu sudah tak mengerti satu kata pun. Dan ketika para tetua itu meninggal, lenyaplah satu bahasa dari muka bumi selamanya. Inilah kisah yang jarang kita sadari. Nusantara, tanah dengan lebih dari 700 bahasa, justru juga menjadi kuburan bagi ratusan bahasa yang sudah mati dan hampir punah. Dari bencana dahsyat Gunung Tambora yang melenyapkan bahasa, hingga prasasti-prasasti misterius yang tak bisa lagi dibaca manusia modern, setiap kata yang hilang adalah potongan sejarah yang ikut terkubur. Malam ini kita akan membuka lembaran gelap itu. Misteri sejarah, bahasa-bahasa Nusantara yang mati dan hampir punah. Indonesia bukan hanya negeri dengan ribuan pulau, tapi juga negeri dengan ribuan bahasa. Para peneliti bahasa menyebut, Nusantara adalah salah satu kawasan paling kaya akan keragaman linguistik di dunia, sejajar dengan Papua Nugini dan Afrika. Hingga kini, tercatat lebih dari 700 bahasa daerah hidup dan berkembang di kepulauan kita. Bayangkan, dalam satu provinsi saja, bisa ada puluhan bahasa berbeda. Di Papua, misalnya, hampir tiap lembah punya bahasanya sendiri. Di Maluku, hanya dengan menyeberang pulau sejauh beberapa kilometer, seseorang bisa mendengar dialek yang sama sekali berbeda. Bahkan di Jawa, yang kita anggap homogen, pernah ada bahasa-bahasa kuno selain Jawa modern yang kini lenyap dari keseharian. Namun, kekayaan ini bagaikan pedang bermata dua. Semakin banyak bahasa, semakin banyak pula yang berisiko hilang. Tidak semua bahasa memiliki komunitas besar yang menjaganya. Banyak di antaranya hanya dituturkan oleh ribuan, ratusan, bahkan puluhan orang saja. Dan di dunia modern yang semakin global, jumlah sekecil itu sangat rentan. Bagi masyarakat tradisional, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah identitas dan penyimpan ingatan kolektif. Dalam bahasa tersimpan mitos, hukum adat, teknik bercocok tanam, hingga pengetahuan tentang alam. Bahasa menjadi semacam perpustakaan hidup, dan ketika bahasa itu hilang, seluruh isi perpustakaan ikut terbakar. Seorang peneliti pernah berkata, ketika satu bahasa hilang, berarti satu cara pandang dunia ikut musnah. Inilah yang membuat kekayaan bahasa Nusantara bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga sebuah misteri yang menyimpan ancaman. Berapa banyak bahasa yang sudah hilang tanpa sempat kita kenali? Tahun 1815, dunia menyaksikan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah, letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Ledakan itu begitu kuat hingga terdengar ribuan kilometer jauhnya, dan abu vulkaniknya menutupi langit dunia. Musim dingin global terjadi, gagal panen melanda Eropa, dan jutaan orang menderita kelaparan. Namun ada kisah lain yang jarang disinggung. Hilangnya sebuah bahasa, bahasa Tambora. Sebelum letusan, di lereng gunung itu berdiri kerajaan kecil dengan masyarakatnya sendiri. Mereka memiliki bahasa yang unik, berbeda dari bahasa-bahasa sekitarnya. Tapi ketika gunung itu meledak, seluruh komunitasnya musnah dalam semalam. Tidak ada satupun penutur asli yang selamat. Dan bersamanya, hilanglah sebuah bahasa dari muka bumi. Kisah ini membuat kita sadar, bahasa bisa mati bukan hanya karena ditinggalkan, tapi juga karena bencana alam. Para ahli bahasa hanya menemukan beberapa catatan singkat yang ditulis penjelajah Eropa tentang bahasa Tambora. Dari sisa-sisa kosakata itu, kita tahu bahwa bahasa ini berbeda jauh dari bahasa lain di Nusantara. Sebuah misteri linguistik yang terputus selamanya. Hilangnya bahasa Tambora adalah contoh tragis bagaimana kebudayaan bisa lenyap bukan karena perang, bukan karena penjajahan, tapi karena murka alam. Dan hingga hari ini, bahasa itu menjadi simbol pertama dalam sejarah Indonesia tentang betapa rapuhnya warisan tak benda yang kita miliki. Setiap kali kita mendengar gunung meletus atau bencana besar lainnya, kita mungkin hanya memikirkan kerusakan fisik dan korban jiwa. Tetapi di balik itu ada kerugian yang lebih sunyi. Hilangnya kata-kata, doa, cerita rakyat,
dan pengetahuan lokal yang tidak akan pernah kembali. Jika bencana bisa melenyapkan sebuah bahasa dalam sekejap, maka waktu adalah pembunuh yang lebih perlahan. Di Nusantara, banyak bahasa besar yang pernah berjaya, kini tinggal tersisa dalam prasasti dan naskah kuno. Bayangkan ribuan tahun lalu, seorang raja memerintahkan pengukir batu untuk menuliskan titahnya. Ia menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa yang dianggap suci, penuh wibawa, dan mengikat legitimasi kekuasaan. Hampir semua prasasti tertua di Indonesia ditulis dalam bahasa Sanskerta, meskipun rakyat biasa tak pernah menggunakannya dalam percakapan. Kemudian hadir bahasa Melayu kuno, yang menjadi semacam bahasa persatuan di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dari prasasti Kedukan Bukit di Palembang hingga prasasti di Bangka dan Jambi, bahasa ini menjadi bukti awal bagaimana Nusantara pernah memiliki bahasa penghubung antar wilayah. Bahasa Melayu kuno inilah yang kelak berevolusi menjadi bahasa Melayu modern, lalu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Namun ada pula bahasa lain yang kini nyaris asing di telinga kita. Bahasa Kawi. Pada abad pertengahan, Kawi dipakai untuk menulis Kakawin, karya sastra klasik yang indah, penuh petuah, mitologi, dan sejarah. Bahasa Kawi bukan hanya bahasa, tetapi juga jendela menuju cara berpikir leluhur kita. Sayangnya, hari ini, Kawi hanya dipelajari oleh segelintir akademisi dan rohaniawan di Bali dan Jawa. Yang menarik, sebagian besar masyarakat saat itu mungkin tidak memahami bahasa-bahasa ini. Mereka hanya digunakan di lingkaran elit, raja, pujangga, pendeta. Sementara rakyat jelata tetap berbicara dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Maka yang tersisa di tangan kita sekarang hanyalah prasasti, lontar, dan naskah. Bukti bisu dari bahasa yang pernah hidup, tapi kini terasing dari generasi modern. Misteri muncul ketika kita menemukan teks-teks yang bahkan ahli bahasa pun masih kesulitan menerjemahkannya. Beberapa prasasti di Kalimantan, misalnya, menggunakan bahasa yang belum bisa diidentifikasi secara pasti. Apakah itu bahasa lokal yang sudah punah? Ataukah itu bukti adanya peradaban yang sama sekali terlupakan? Satu hal yang pasti, bahasa-bahasa kuno ini adalah jembatan sejarah. Dan ketika jembatan itu rapuh, pemahaman kita tentang masa lalu juga ikut terputus. Jika kita berpikir bahasa yang hilang hanya bagian dari masa lalu, maka kita keliru. Saat ini di berbagai pelosok Nusantara masih ada bahasa yang sedang sekarat, nyaris punah, dan menunggu waktu untuk benar-benar hilang. Di Sulawesi Selatan, ada bahasa Kajang yang dipertahankan oleh komunitas Amatoa Kajang, sebuah kelompok adat yang hidup tertutup di hutan. Bahasa ini masih digunakan dalam ritual-ritual sakral, tetapi di luar itu, generasi muda lebih memilih bahasa Bugis atau Makassar. Hanya segelintir tetua yang benar-benar fasih menjadikannya bahasa dengan napas yang semakin pendek. Di pedalaman Papua, kondisinya bahkan lebih dramatis. Papua memiliki ratusan bahasa, tetapi banyak di antaranya hanya dituturkan oleh kurang dari 100 orang. Contohnya, bahasa Sause di Papua Barat kini dituturkan oleh tidak lebih dari 30 orang. Setiap kali satu penutur meninggal, jumlah itu semakin menyusut dan dunia semakin dekat kehilangan satu bahasa lagi. UNESCO mencatat bahwa di Indonesia ada lebih dari 150 bahasa daerah yang berstatus terancam punah. Faktor utamanya adalah modernisasi. Anak-anak lebih memilih bersekolah dengan bahasa Indonesia, menonton televisi, atau bermain internet dalam bahasa global. Bahasa ibu mereka dianggap kuno, tidak berguna di dunia modern. Akibatnya, dalam satu generasi saja, bahasa itu berhenti diwariskan. Fenomena ini bukan hanya soal jumlah penutur. Ada juga bahasa yang kini hanya dipakai dalam konteks terbatas. Misalnya, bahasa ritual atau bahasa rahasia yang hanya digunakan dalam upacara adat. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sudah beralih ke bahasa dominan. Bahasa itu ibarat artefak hidup, eksis tapi beku, tidak berkembang, menunggu saatnya terkubur.
Yang menggetarkan adalah kesadaran bahwa kita sedang hidup di masa di mana bahasa punah terjadi di depan mata kita. Tidak perlu menunggu ribuan tahun. Dalam hitungan dekade, banyak bahasa yang kita kenal hari ini akan hilang dari peta linguistik Indonesia. Setiap bahasa yang hampir punah adalah alarm. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis di buku atau batu, tetapi juga diucapkan dari mulut ke mulut. Dan ketika mulut itu berhenti berbicara, sejarah ikut terkubur bersama mereka. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah wadah pengetahuan, cermin cara pandang sebuah komunitas terhadap dunia, dan kunci untuk memahami kebijaksanaan yang diwariskan leluhur. Maka, ketika sebuah bahasa mati, bukan hanya kata-kata yang hilang, melainkan juga pengetahuan berharga yang tak ternilai. Ambil contoh pada masyarakat adat di pedalaman Papua. Banyak bahasa di sana memiliki kosakata yang sangat spesifik untuk menggambarkan hutan, tumbuhan obat, hingga hewan-hewan yang tidak dikenal di luar daerah mereka. Dalam bahasa Indonesia, kita mungkin hanya menyebut daun obat atau akar pahit. Tetapi dalam bahasa lokal, ada perincian tentang jenis, cara penggunaan, hingga konteks ritual penyembuhan. Jika bahasa itu hilang, maka hilang pula detail pengetahuan yang hanya ada dalam kosakata tersebut. Hal serupa juga ditemukan dalam bahasa-bahasa di Kalimantan. Beberapa bahasa Dayak punya istilah khusus untuk teknik menebang hutan tanpa merusak ekosistem, sebuah pengetahuan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Namun, ketika generasi muda lebih memilih berbahasa Indonesia atau bahasa dominan lain, istilah itu perlahan terlupakan, dan bersama hilangnya bahasa, hilang pula kearifan ekologis yang telah teruji ratusan tahun. Lebih jauh lagi, bahasa juga menyimpan nilai spiritual dan filsafat hidup. Dalam bahasa Bugis kuno, misalnya, ada istilah Siri Napace yang berarti harga diri dan solidaritas. Konsep ini tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, karena ia lahir dari konteks budaya yang spesifik. Tanpa bahasa itu, konsep ini hanya akan menjadi bayangan samar, tidak lagi utuh. Para ahli linguistik menyebut fenomena ini sebagai kepunahan ganda. Bahasa punah, pengetahuan pun ikut punah. Seakan-akan dunia kehilangan sebuah perpustakaan besar setiap kali satu bahasa terakhir berhenti dituturkan. Yang lebih menyesakkan, kita sering tidak sadar kapan momen itu terjadi. Mungkin hari ini masih ada seorang nenek di sebuah desa terpencil yang bisa menyanyikan lagu dalam bahasa ibunya. Tapi jika ia pergi tanpa sempat dituliskan atau direkam, maka hilanglah ribuan tahun pengetahuan yang terkandung dalam nyanyiannya. Bahasa adalah jantung kebudayaan, dan setiap kali sebuah bahasa mati, detak jantung itu berhenti, meninggalkan sunyi yang tak tergantikan. Meski ancaman kepunahan terus membayangi, bukan berarti semua bahasa daerah di Nusantara dibiarkan lenyap begitu saja. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya dilakukan baik oleh komunitas lokal, akademisi, maupun pemerintah untuk menjaga agar bahasa-bahasa ini tetap hidup. Salah satu langkah penting adalah pendidikan berbasis bahasa ibu. Di sejumlah wilayah, terutama di Papua dan Kalimantan, beberapa sekolah dasar mulai memperkenalkan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas awal. Tujuannya sederhana namun mendalam, agar anak-anak tidak merasa asing dengan bahasa leluhur mereka sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang belajar dengan bahasa ibu lebih cepat memahami pelajaran, dan pada saat yang sama, mereka ikut menjaga bahasa agar tetap dituturkan. Selain pendidikan formal, ada pula inisiatif komunitas. Misalnya, kelompok pemuda di Nusa Tenggara Timur mengadakan lomba bercerita dengan bahasa daerah atau festival musik tradisional yang hanya menggunakan lirik dalam bahasa lokal. Kreativitas seperti ini membuat bahasa leluhur tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang kuno, tetapi juga relevan dengan kehidupan modern. Teknologi juga menjadi sekutu penting. Beberapa ahli bahasa dan relawan kini menggunakan media sosial, aplikasi kamus digital, hingga kanal YouTube untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam punah.
Ada proyek di Maluku yang merekam percakapan para tetua desa, lalu mengunggahnya agar generasi muda bisa belajar kembali. Bahkan ada upaya menciptakan keyboard digital dengan aksara lokal, seperti aksara Bugis atau Rejang, agar bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari di ponsel. Dari sisi akademik, universitas dan lembaga penelitian melakukan dokumentasi intensif. Mereka mencatat kosakata, tata bahasa, hingga merekam lagu dan cerita rakyat. Hasil dokumentasi ini menjadi arsip berharga, semacam bank bahasa agar suatu saat, meski bahasa tidak lagi dituturkan, ia tetap bisa dipelajari kembali. Namun, tantangan tetap besar. Bahasa hanya bisa hidup jika dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu, semua upaya hanya menjadi dokumentasi mati di rak buku atau server digital. Oleh karena itu, banyak pemerhati budaya menekankan pentingnya peran keluarga, berbicara dengan anak-anak di rumah menggunakan bahasa daerah. Karena dari rumahlah bahasa mendapatkan napas panjangnya. Dengan kata lain, pelestarian bahasa bukan hanya soal proyek besar atau kebijakan pemerintah, melainkan keputusan kecil setiap hari. Apakah kita mau terus menuturkan bahasa leluhur atau membiarkannya hilang di telan zaman? Bahasa bukan hanya sekumpulan kata. Ia adalah suara nenek moyang, napas sejarah, dan jembatan yang menghubungkan kita dengan identitas terdalam sebagai bangsa. Setiap bahasa yang lahir di Nusantara adalah saksi perjalanan ribuan tahun. Bagaimana manusia beradaptasi dengan alam, bagaimana mereka membangun tradisi, hingga bagaimana mereka merumuskan nilai tentang hidup dan mati. Kini, sebagian dari suara itu sudah padam, dan sebagian lagi hanya tinggal bisikan samar yang nyaris hilang. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, ia juga tentang kesempatan untuk menjaga apa yang masih tersisa. Kita sering terpesona dengan peninggalan megah seperti candi, naskah kuno, atau pusaka kerajaan. Tetapi, pernahkah kita sadar bahwa bahasa yang tak kasat mata tak bisa disentuh, namun hidup di dalam diri kita justru jauh lebih rapuh? Tanpa kita sadari, bahasa bisa hilang lebih cepat daripada bangunan yang runtuh. Menjaga bahasa berarti menjaga warisan paling intim. Itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Berbicara dengan anak menggunakan bahasa daerah, menyanyikan lagu tradisional, atau sekadar menulis pesan dalam bahasa leluhur di media sosial. Langkah kecil ini adalah bentuk perlawanan terhadap kepunahan. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah bahasa daerah bisa selamat, melainkan apakah kita sebagai pewaris sanggup merawatnya. Jika kita memilih diam, satu persatu bahasa itu akan menghilang, dan bersama mereka hilang pula cerita yang tak akan pernah terulang. Maka sebelum suara itu benar-benar padam, mari kita dengarkan, kita tuturkan, dan kita hidupkan kembali. Karena bahasa bukan hanya tentang masa lalu, melainkan juga tentang masa depan siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Jika kisah ini membuat Anda merenung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu bahwa ada misteri sejarah yang tersembunyi di sekitar kita. Tulis di kolom komentar, apakah di daerah Anda masih ada bahasa leluhur yang dituturkan atau justru sudah hilang di telan waktu? Mari kita rawat warisan ini bersama. Karena sekali ia hilang, ia tak akan pernah kembali.